Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan pada kita sehingga dapat mengikuti presentasi malam ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada kali ini adalah mengenai perangkat pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fani Utari. Saya di sini bertugas sebagai moderator dan adapun anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Abdul Aziz, hadir. Alhamdulillah hadir. Selanjutnya ada dari Vanessa Trikamila. Apakah hadir? Hadir, alhamdulillah. Ya, selanjutnya ada dari Rendra Sukma Wijaya. Hadir. Dan selanjutnya ada Iden Hidayatullah yang berhalangan hadir di presentasi pada kali ini dikarenakan sedang sakit ya, sedang tidak bisa mengikuti presentasi ini, tapi beliau tetap menyimak. Dan materi selanjutnya yaitu tentang pengertian. Langsung saja akan saya bacakan. Ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Pengertian perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yaitu sebuah media yang digunakan sebagai pedoman atau petunjuk pada sebuah proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran sendiri memiliki tujuan untuk memenuhi suatu keberhasilan guru dalam pembelajaran. Perangkat adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pencapaian kegiatan yang diinginkan. Dan pembelajaran adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki, termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri siswa, seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Itu pengertian menurut Sanjaya di tahun 2010 halaman 26. Jadi kesimpulannya, perangkat pembelajaran itu adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik di kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Vanessa Trikamila. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator atas waktunya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran dikembangkan berupa 1. Program tahunan, 2. Program semester, 3. Silabus, 4. RPP atau yang disebut rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kelima ada KALDIK, yang keenam ada RPE. Untuk Selanjutnya dari program tahunan masih dibacakan oleh Vanessa. Ya. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu tahun ajaran untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi dan kompetensi secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 tahun dengan memperhatikan analisis kurikulum beserta perhitungan pekan efektif. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru dan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan sebagai pedoman bagi pengembangan program-program selanjutnya, seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan. Program tahunan memuat penjabaran alokasi waktu tiap-tiap standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk tiap semester dan tiap kelas selama 1 tahun pelajaran. Program tahunan selanjutnya dijabarkan secara rinci pada program semester. Program tahunan dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahunan pelajar dimulai.
karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Selanjutnya ada program semester. Untuk program semester akan dipaparkan oleh rekan saya Abdul Aziz. Untuk itu waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas moderator untuk waktunya. Lalu selanjutnya ada program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar. Sedangkan program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Program semester adalah rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah disampaikan waktu yang direncanakan dan keterangan-keterangan. Selanjutnya masih dipaparkan oleh Abdul Aziz. Lalu ada silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, membuat kompeten yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus juga dapat diartikan sebagai rencana pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar, mata pelajaran tentang pada jenjang dan kelas tertentu. Sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengaturan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Baik, untuk moderator boleh dilanjut. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, pengertiannya akan dipaparkan kembali oleh rekan saya, Vanessa Trikanila. Untuk itu, waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan ditetapkan guru dalam pembelajaran di kelas. RPP pada hakikatnya merupakan perencanaan untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dengan demikian, RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. RPP perlu dikembangkan untuk mengkoordinasikan komponen pembelajaran, yakni kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan penelitian.